Aksi berburu dukungan suara mulai gencar dilakukan dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Keduanya mulai bergerak ke sejumlah daerah untuk melakukan konsolidasi dengan relawan dan meraih simpati, dengan harapan kelak akan menambah dukungan di Pilpres 2024. Salah satu kelompok suara yang menjadi incaran keduanya adalah warga Nahdlatul Ulama yang biasa disebut Nahdliyin. Dan Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah suara Nahdliyin yang diperhitungkan dalam hajatan politik di Indonesia, seperti Pilpres dan Pileg. Beberapa waktu lalu dalam waktu yang nyaris bersamaan, Ganjar dan Anies terlihat berada di Jember. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendatangi Pondok Pesantren Al-Badri untuk menghadiri halal bihalal sekaligus bersilaturahmi. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut langsung pengasuh Ponpes Al-Badri, Kiai Haji Hafidz Habibullah. Para santri juga memberikan dukungan terhadap Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Tadi kita mendapatkan sambutan yang luar biasa, tapi pesantren ini punya perhatian yang tinggi pada masyarakat. Sehingga biasanya kalau kita ngomong di pesantren soal pendidikan, tapi hari ini Pak Yai menyampaikan soal pupuk. Jadi betapa perhatian yang cukup tinggi tidak hanya soal pendidikan, tapi soal kemasyarakatan. Sementara itu, bakal calon presiden yang didukung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, datang ke acara haul ke-47 Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Kedatangan Anies disambut keluarga Habib Soleh beserta para kiai, habib, dan ribuan orang yang hadir di acara itu. Selama seluruh keluarga besar menyampaikan terima kasih. Al-Fakir menyampaikan terima kasih, keluarga besar menyampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah, seperti yang saya sampaikan, pulang dengan membawa keberkahannya. Apabila ada kurang, ada khilaf di dalam kami memberikan penyambutan, mohon diberikan maaf, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Lalu, setelah Jember, daerah mana lagi yang nantinya bakal didatangi Baca Pres untuk menarik suara dukungan Nahdliyin? Tim Liputan, Kompas TV. Aksi berburu dukungan suara mulai gencar dilakukan dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Salah satu kelompok suara yang menjadi incaran keduanya adalah warga Nahdlatul Ulama yang biasa disebut sebagai Nahdliyin. Dan tak bisa disangkal Nahdliyin memang memiliki suara yang cukup besar dan berpengaruh dalam kontestasi politik di Indonesia seperti pemilihan presiden ataupun legislatif. Kita akan bahas soal berebut suara Nahdliyin khususnya di Jawa Timur ini bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 sekaligus juru bicara P3 Ahmad Baidowi. Ada Ketua Departemen Politik DPP PKS sekaligus juru bicara PKS Pipin Sopyan dan pengamat politik dari Universitas Jember Muhammad Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Pipin, selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum Mas Timothy. Waalaikumsalam. Timothy. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya yang menarik memang bukan pertemuan lah ya, tapi kebetulannya itu hampir di saat yang bersamaan ini berada di Jember, bahkan satu hotel informasinya juga begitu. Secara komunikasi ini menarik, jadi apapun yang diberitakan mengenai kegiatan Ganjar di Jember, Anies kebagian dan sebaliknya juga begitu. Selalu disanding-sandingkan lah antara apa yang dilakukan oleh Anies dan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Saya nggak tahu apakah ini memang keduanya sepakat, ahli komunikasinya ini sepakat untuk menggunakan momentum ini atau tidak. Tapi mungkin membaca apa pengaruhnya dan targetnya apa nih? Sepertinya ada yang berbeda antara target yang ingin dicapai oleh Anies Baswedan dan target yang ingin dicapai dulu oleh Ganjar Pranowo. Karena posisi elektabilitasnya di Jawa Timur dan di Jember ini juga saya yakin juga berbeda antara Anies dan Ganjar. Mungkin Mas Awi boleh berkomentar terlebih dahulu mengenai ini. Ya, kunjungan kami ke Jember itu tidak ada kaitan, tidak janjian ya dengan Pak Anies. Mas Ganjar tentu tidak janjian dengan Pak Anies. Kalau kemudian satu hotel di satu kota, ya itu menunjukkan bahwa Pak Ganjar dengan Pak Anies ini bukan orang jauh. Bisa simbiotisnya seperti itu. Apalagi mereka berasal dari kampus yang sama. Dan juga pernah di satu organisasi.
ini juga pesan kepada publik bahwa meskipun nanti pilpres kita berseberangan, berbeda pendapat, itu bukan berarti harus berpisah gitu. Selanjutnya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mas Ganjar di Jember, selain juga memanaskan mesin politik pemenangan, juga mendekati simpul-simpul pemilih yang dalam beberapa lembaga survei harus ditambal oleh Mas Ganjar gitu. Oke. Mas Ganjar tuh bagi kalangan Nahdien bukan orang jauh, Ya. beliau orang dekat, dari lingkungan keluarganya juga mertuanya adalah ketua PCNU Ya. ketua partai NU dulu di Purbalingga, kemudian menjadi ketua P3 ketika fusi di tahun 1973. Jadi mertuanya itu masih lingkungan pondok pesantren dan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang asing bagi Mas Ganjar terhadap lingkungan pondok pesantren gitu. Termasuk juga di kalangan Nahdien gitu. Oke, saya mau tahu dari Mas Pipin sendiri, angle-nya bagaimana kedatangan Anies ini? Ya, Bang Timothy, ya, terima kasih pemirsa Kompas TV ya. Kami bersyukur kemarin selama 2 hari Mas Anies ada di Jember ya untuk memenuhi undangan Haul Habib Soleh Tanggul di Jember, dan beliau secara khusus diminta oleh keluarga untuk memberikan sambutan di acara haul itu, dan kemudian selain itu beliau juga silaturahim dengan pemerintah daerah setempat, juga kemudian ada ziarah dan ketemu dengan masyarakat di sana. Jadi poinnya memang ini lanjutan dari perjalanan tirakat yang dilakukan oleh Mas Anies kemarin kurang lebih 1 bulan, terutama di bulan Ramadan. Beliau menyapa secara khusus para ulama ya, para kiai di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau langsung meminta masukan, saran, lebih banyak mendengar, menyerap aspirasi dari para tokoh, alim ulama, ya habaib di sana, dan ini sangat luar biasa ya bagi beliau. Ini seperti perjalanan spiritual dan kemudian perjalanan mendengarkan jeritan aspirasi masyarakat langsung tanpa ekspos media. Jadi baru kemarin mungkin ada ekspos media, tapi sebelumnya beliau laksanakan memang tanpa ekspos media. Seperti misalnya beliau berkunjung ke beberapa ulama ya, yang Gus Baha misalnya, beliau diterima 2,5 jam, kemudian diterima oleh keluarganya, sangat welcome. Jadi kami, ini cara Pak Anies ya untuk memperlakukan para kiai, para alim ulama di sana, tidak untuk kepentingan sekedar politik, tetapi betul-betul mendengarkan aspirasinya para kiai itu, ajengan itu, dan kemudian luar biasa respon mereka itu. Pak, ada yang langsung nggak apa-apa, nanti kunjungan selanjutnya diekspos media juga nggak apa-apa. Tapi jadi ini salah satu adab etika beliau yang luar biasa. Jadi sebagian besar dari agendanya, Mas Pipin, sebagian besar agendanya memang pertemuan dengan beberapa pemimpin agama. Ini agenda besarnya sebagian besar begitu ya, Mas Pipin ya? Ya, sebetulnya kemarin karena di bulan Ramadan, Bang Timothy ya, jadi lebih halal lah gitu ya. Kira kemudian di halal bihalal. Jadi ini memang karena di bulan Ramadan itu ya kita memang lebih banyak tadi bagaimana orang lebih dekat ya, ingin silaturahim, kemudian kita memastikan. Jadi efeknya luar biasa Bang Timothy ya. Bagaimana kemarin beliau di pidato itu lebih powerful kalau kita lihat ya. Beliau menyampaikan gagasannya, menyampaikan aspirasi bagaimana tentang beliau penolakan terhadap subsidi mobil listrik dan sebagainya. Itu adalah aspirasi dari para kiai, para alim ulama. Ini di haul ya disampaikannya ya. Betul, jadi lebih powerful. Jadi saya kira beliau menunjukkan kelasnya ya sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin nasional ke depan ya, bahwa ya memang harus lebih banyak mendengar ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa beliau banyak mendapatkan apresiasi ya, kemudian pujian, dukungan baik dari para kiainya maupun dari keluarganya. Jadi beliau tidak selalu memperlihatkan, selalu di panggung khusus untuk media sosial dan sebagainya. Tertangkap Mas Pipin. Saya mau ke Mas Iqbal. Anda sendiri membaca
paling tidak dari agendanya, dari apa yang dilakukan ini ada yang banyak hal yang berbeda sebenarnya. Kesamaannya bareng-bareng di Jember, satu hotel dan lain-lain, menunjukkan kebersamaan antara keduanya. Tapi di sisi lain gayanya nih beda nih. Siapa yang ditemuin ini juga banyak yang berbeda. Salah satunya tadi Mas Pipin sudah menceritakan nih Mas Iqbal bahwa memang banyak pertemuan dengan tokoh agama. Sementara ada juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Ganjar, tapi di sisi lain yang salah satu yang di-highlight justru pertemuan dengan warga di alun-alun gitu, olahraga bersama dengan warga. Anda sendiri membacanya seperti apa Mas Iqbal? Terutama seperti saya katakan tadi, jangan-jangan yang diincar nih sebenarnya berbeda. Berbedakah atau sama nih dengan gaya yang berbeda seperti ini? Ya, makasih Mas Timothy. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Ya, apa yang disampaikan Mas Pipin dan Mas Awi tadi memang sangat tepat bahwa kedua tokoh calon pemimpin Indonesia ini memang memiliki strategi dan seni berpolitik tersendiri yang tentu tidak bisa dilepaskan dari mesin-mesin koalisi partainya, dan termasuk dalam kapasitas Pak Anies dan Pak Ganjar. Tapi satu hal bahwa berbarengan keduanya berada di kota Jember ini menunjukkan bahwa memang Kabupaten Jember ini bukan cuma kunci tetapi juga epicentrum dalam modal elektoral untuk pemilu 2024. Mengapa begitu? Pertama, Kabupaten Jember memiliki jumlah pesantren yang terbesar di Jawa Timur. Nah, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, jumlah pesantren di Jember ini mencapai lebih dari 600 ya. Ada yang catatan yang sekitar 700 pesantren. Nomor 2 justru di Madura, separuhnya sekitar 300-an. Nah, di antara pesantren-pesantren yang banyak di Jember ini, memang magnet daya pikatnya itu sangat luar biasa, bukan cuma untuk kaum Nahdien di Jember dan Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Nah, di sanalah kemudian ada sosok karismatik Habib Soleh yang memang setiap tahunnya itu menyedot perhatian banyak jamaah dari seluruh Indonesia. Nah, Kabupaten Jember ini tentu tidak cukup hanya dipandang sebagai modal elektoral saja. Saya yakin baik Pak Anies maupun Pak Ganjar maupun partai-partai pendukung itu tidaklah sesederhana itu untuk menjadikan Jember hanya sebagai modal elektoral. Tapi lebih dari itu, termasuk safari politik dari Pak Anies maupun Pak Ganjar ke seluruh daerah di Indonesia untuk mengunjungi dan menyapa kiai, ulama, habib, itu saya yakin tidak hanya untuk modal elektoral saja, terlalu kecil dan terlalu sederhana ya. Jauh lebih dari itu adalah bahwa masa depan bangsa ini itu akan ditentukan oleh generasi zilenial, generasi milenial dan Z yang boleh jadi di mata sosok Pak Anies misalnya itu akan memimpin, memegang tongkat estafet kepemimpinan ke depan, yang ketika kita tengok dari soal adab, perilaku, etika, dan budaya, bagaimana jika tidak mampu terselamatkan untuk membawa bangsa ini menjadi jauh lebih besar. Nah, maka itu kiai, ulama, habib yang dikunjungi itu tentu juga tidak memandang bahwa kunjungan dari para bakal calon presiden ini sebatas untuk modal elektoral, tapi untuk menjamin bagaimana amanah maupun kemampuannya untuk ikut serta memperbaiki masa depan dan menyiapkan generasi. Saya kira Jember menjadi epicentrum untuk hal ini sana. Berarti Mas Iqbal bisa dikatakan apa yang dilakukan di Jember, siapa yang didatangi, apa yang disampaikan, bagaimana citra yang dibangun bersama para kiai, ulama, dan habib, khususnya di Jember ini, efek mungkin tidak langsung elektabilitas lah, tapi efek simpatinya itu bisa lebih nasional gitu ya maksudnya, Mas Iqbal? Hampir pasti iya. Kenapa? Karena memang epicentrum para kiai, habib
dan ulama di Jember ini sudah ditunjukkan dan dibuktikan ketokohannya bukan hanya sejak pemilu-pemilu pasca reformasi, tapi jauh sebelum itu. Dan kita mengenal bahwa bagaimana sosok karismatik Gus Aap ya, yang sekarang menjadi ketua lembaga dakwah PBNU, dan bagaimana sosok tokoh-tokoh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad maupun tokoh-tokoh yang memang mampu membawa serta kedamaian di masyarakat Jember. Dan satu hal yang pasti, Ketua PBNU Kiai Gus Yahya sudah membangun rumah sakit NU, lalu mendirikan BUMNU yang tidak lepas pula dari pengaruh bagaimana Bupati Jember untuk memudahkan memberikan proses izin itu. Dan tentu tokoh-tokohh ini yang kita kenal dalam pemilu pilkada kemarin itu, Jember ini unik. Hanya satu-satunya barangkali di satu kota ada dua kepengurusan pengurus cabang, satu PCNU Kencong, satu PCNU Jember. Nah, keduanya ini yang menarik, mungkin masyarakat Indonesia ingat bahwa baru di pilkada kemarin ketika Bupati Hendi berhasil memimpin menjadi bupati, baru di pilkada kemarin itu kedua pengurus cabang ini solid. Sebelumnya punya dukungan masing-masing ya. Nah, artinya apa? Epicentrum inilah yang diharapkan bahwa ulama, kiai, habib itu tokoh-tokoh agama ini bisa membawa di Pilpres 2024 nanti kontestasinya berlangsung secara jujur, adil, dan berlangsung secara berkeadilan, berkeadaban. Itu yang diharapkan. Dan tentu kita tidak akan berharap ada semacam, saya mendengar bahwa misalnya seolah-olah dianalogikan kunjungan safari politik ini seperti lagunya Ariel Noah misalnya, menghapus jejakmu gitu. Jadi kemana kemudian Pak Anies melangkah di seluruh daerah, kemudian disusul pula untuk saya kira itu terlalu kecil dan terlalu naif. Yang justru dipentingkan adalah baik Pak Anies maupun Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo Subianto, tiga capres ini pasti akan berlomba-lomba untuk menarik simpati baik dari bupati maupun dari para habib ulama kiai di Jember. Target tampaknya memang suara Nahdliyin ya. Kita bisa bahas panjang mengenai bagaimana pengaruh suara Nahdliyin ini dalam pemilihan nanti begitu. Dan tampaknya tidak akan ada bakal calon presiden di Indonesia setidaknya sampai lama lagi ke depan yang tidak mempertimbangkan suara Nahdliyin. Nah, ini PR-nya berbeda nih antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies kita tahu bahwa masih memiliki PR lah khususnya untuk Jatim gitu Mas Pipin. Untuk mencoba membalap suara Prabowo dan suara Ganjar. Saya mau tahu dulu dari Mas Pipin, apa strateginya untuk Anies Baswedan untuk bisa meyakinkan khususnya kelompok Nahdliyin di Jawa Timur untuk memilih Anies dalam pemilu 2024 nanti? Ya, tidak ada strategi khusus ya yang dilakukan, tetapi yang saat ini kita lihat bagaimana langkah-langkah Mas Anies lebih memanusiawikan ya para alim ulama, tokoh-tokoh ya, para kiai di berbagai kalangan ya, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Dan dari situ mereka memberikan dukungan yang luar biasa ya. Kemarin misalnya tokoh kebangsaan, para alim ulama di Jawa Timur misalnya juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada beliau. Jadi bagi kami strategi kampanye terbaik adalah bagaimana bisa mendapatkan memenangkan hati dan pikiran warga Nahdliyin ya, tentu ya, karena ini adalah terbesar di Indonesia. Dan ya kita berusaha untuk menyampaikan bahwa keberhasilan Mas Anies di DKI ya, memperbaiki tata kota, kemudian transportasi, kemudian memberikan keadilan, toleransi bagi semua, itu yang disampaikan. Jadi saya kira kita yakin ya dengan track record Mas Anies ini menjadi magnet. Jadi kehadiran beliau ini luar biasa diterima oleh mereka. Jadi kami sangat bersyukur ya dari perjalanan kemarin, tirakat yang dilakukan oleh beliau dari satu tempat ke tempat yang lain di beberapa kota terutama di Jawa Timur ya, ternyata menghasilkan respon yang positif. Jadi bagi kami
Apakah ini berarti kita akan melihat ke depannya ini lebih banyak lagi, lebih sering lagi kunjungan kepada tokoh-tokoh, khususnya tokoh-tokoh agama di Jawa Timur ini yang menjadi ya strategi yang tadi dikatakan sebenarnya tidak ada strategi khusus? Ya, jadi tetap kepada para tokoh, kepada simpul-simpul ya, dan kita menyampaikan bagaimana ya mereka respon ya selama berkomunikasi dengan para tokoh ini, mereka responnya sangat positif dengan kepemimpinan Mas Anies itu. Jadi mereka melihat indikator-indikator keberhasilan di DKI, mereka ingin itu diterapkan secara nasional. Jadi tidak hanya Oke. isu agama yang dibangun, tetapi isu tentang kesejahteraan, kemiskinan, bagaimana pengangguran itu dibahas dan disampaikan ya. Jadi mendengarkan aspirasi dari para alim ulama, tokoh-tokoh itu dan kemudian dari simpul dari masyarakat langsung datang ke pasar, ke tempat-tempat itu memang sangat memberikan nuansa yang lebih ya bagi kita sehingga apa yang kita lakukan saat ini dengan membawa platform perubahan ya, membawa platform change and continuity, mana yang program Pak Anies yang harus Pak Jokowi yang harus kita lanjutkan dan mana yang harus diperbaiki itu langsung disampaikan. Jadi Oke. bukan hanya angka-angka kuantitatif tetapi ada harapan, ada keluh kesah ya bagaimana beliau kemarin cerita ya ketemu dengan masyarakat yang memang sangat kesulitan misalnya, makan saja susah misalnya. Nah dari situlah beliau muncul bahwa ini masalah keadilan, dan yang harus Oke. kita bangun, bagaimana kebijakan ini harus lebih baik ke depan. Oke, jadi Bagaimana pesan toleransi, ya. kerukunan antar umat beragama ini bisa tercipta. Gitu. Dan saya Oke. setuju dengan Pak Iqbal ya, bahwa kemarin di satu tempat kita bisa saling menghargai meskipun berbeda ya, tetapi bisa rukun gitu, tidak ada satu saling menyegah satu dengan yang lain. Ini satu praktek politik yang luar biasa. Saya kira kalau ini terjadi tidak seperti dulu 2019. Ya, Misalnya ya. ada gerakan 2019 ganti presiden, ada yang mempersekusi, kemudian ada yang menghadang dan sebagainya. Tetapi dengan cara seperti ini sangat indah. Ini politik yang harmonis, yang Baik. membahagiakan bagi kita semua. Baik, makasih Mas Pipin. Saya ke Mas Awi, ini kalau Ganjar tradisionalnya, apalagi partai pengusungnya, partai tempat Ganjar berada, PDIP juga, ini beberapa daerah tradisionalnya memang di Jawa Timur, Mas Awi. Nah, kalau begitu apakah strategi Ganjar sebenarnya di sini lebih kepada kalau sepak bola itu bertahan gitu, bukan nggak terlalu menyerang, tapi mempertahankan suara tradisional yang sudah ada, ya mungkin sedikit juga dipupuk juga untuk mendapatkan simpati barunya, tapi lebih kepada bertahan. Jadi kalau memang ada kunjungan misalkan dari baca pres yang lain, ya memang harus dibalas dengan kunjungan yang sama dari baca pres yang saat ini ya saya bilang tadi bertahan. Apakah begitukah atau tetap menyerang? Ya enggak juga lah. Dan setiap kunjungan itu kan pasti memikirkan dampak elektoral. Bohong itu semua kalau misalkan kunjungan ke toko silaturahmi kemana itu hanya sekedar untuk silaturahmi. Ini momentum politik, semua pasti kaitannya dengan elektoral. Terus yang berikutnya, yang dilakukan Pak Ganjar itu untuk menambah terkait dengan dukungan elektoral. Kenapa Jember menjadi perebutan tanda kutip dua kunjungan tokoh ini? Kalau kita lihat data statistik, Kabupaten Jember itu jumlah penduduknya kalau nggak salah ini ya nomor 2 terbesar setelah Surabaya, 2,5 juta sekian gitu kan. Dan kalau dikatakan epicentrum banyak pesantren oke lah, tapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya di Indonesia PCNU-nya ada 2 di Jember itu salah. Di Jawa Timur itu ada 3 kabupaten yang kepengurusan PCNU-nya ada 2. Selain Jember ada Lamongan, Lamongan itu dengan PCNU Babat, di Sumeneb itu PCNU Sumeneb dan PCNU Kangean gitu. Data-data itu kan perlu kami sampaikan juga. Jadi ANSI di Jember itu bukan hanya soal terkait dengan kepengurusan PCN-nya. Tokoh-tokoh ulama di Jember itu banyak yang tingkat nasional dan seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, Mukhin Musadi juga di situ. Kalau yang terbaru yang disampaikan tadi ada Gus Aab dan semacamnya. Itu kan yang menjabat sekarang, tetapi apakah kemudian itu akan berdampak kepada elektoral tentu masih diukur pada pemilu 2024 nanti. Yang terpenting kunjungan ke Jember itu kemarin ada yang menarik. Menariknya begini, lihat kedatangan dari Pak Anies dan Pak Ganjar itu sesuatu yang berbeda sekali. Itu cara khasnya masing-masing biar publik yang menilai. Ketika Pak Ganjar datang itu dengan kendaraan pribadi. Biasalah ya, karena di jam hari libur. Pak Anies dengan private jet tentunya. Dari situ publik bisa menilai gitu kan.
Di sisi lain ya tidak ada modal tapi ada private jet. Anti oligarki itu siapa yang membiayai, kan kira-kira begitu. Yang berikutnya Saya kira nggak fair ini. disambut oleh bupati setempat. Anies di beberapa gambar yang kami tanyakan, Pak Hendi itu selalu menempel kemana-mana. Pak Ganjar sempat ditawari juga, tetapi beliau memahami bahwa beliau hadir ke Jember itu bukan kapasitas sebagai pejabat negara, meskipun dalam dirinya juga melekat jabatan gubernur. Yang terpenting konsistensi dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu penting. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu sesuai. Seperti tadi Mas Pipin, Kang Pipin menyampaikan bahwa dalam hasil dari aspirasi sehingga kritikan Pak Anies terhadap mobil listrik. Nah, ini menunjukkan inkonsistensi. Coba kita tracking bagaimana perlakuan ataupun kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap insentif ataupun subsidi terhadap penggunaan mobil listrik. Banyak sekali insentif yang dilakukan memberikan keringanan-keringanan dispensasi kepada pengguna mobil listrik. Tetapi ketika beliau tidak menjabat gubernur terus berbicara berbeda, ya itu bagian dari strategi politik. Kalau dibilang tidak ada strategi khusus, ya enggak juga gitu. Nyatanya jelas-jelas berbeda gitu. Tapi it's okay, itu semua biarlah publik yang menilai. Kita memberikan tontonan politik yang menggembirakan bahwa berpolitik itu berbeda pendapat, itu sesuatu yang wajar, berbeda pilihan itu sesuatu yang wajar. Bagi kami, bagaimana kami menambal kemenangan Pak Ganjar yang terpotret dalam berbagai survei itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, target kemenangannya itu semakin tebal gitu. Maka kan tidak mau tendeng aling-aling bahwa enggak, kami silaturahmi biasa, enggak ada ceritanya. Sekarang itu sudah momentum politik, semuanya pasti pikirannya elektoral gitu. Dan yang dilakukan Pak Ganjar kemarin ke Pondok Pesantren Al Badri itu di Kalisat, kalau nggak salah itu ya basisnya juga cukup kuat di Nahdien, khususnya di Jember bagian timur gitu. Oke. Jadi tidak sepolos itu. Nah, mungkin saya kasih kesempatan menjawab juga dari Mas Pipin sedikit sebelum saya ke Mas Iqbal. Apa yang tadi disebutkan oleh Mas Awi, inkonsistensi katanya begitu. Enggak, saya kira beliau tuh konsisten bahwa politik anggaran yang berkeadilan itu yang beliau selalu suarakan ya. Bahwa kenapa misalnya pemerintah saat ini lebih banyak memberikan subsidi mobil listrik misalnya dibandingkan misalnya memperbaiki transportasi publik. Jadi saya kira Mas Awi harus banyak baca ya apa kebijakan yang dilakukan oleh Mas Anies di DKI. Ya, coba Jadi baca saya kira insentif yang diberikan kepada mobil listrik di DKI. Maaf, silakan Mas Pipin dulu, nanti Mas Awi saya berikan sedikit waktu. Cara pandang kita tentang politik anggaran ini yang ditunjukkan oleh Mas Anies di pidato kemarin, dan itu memang hasil dari masukan dari berbagai kalangan, dari hasil tirakat beliau perjalanan itu. Jadi saya kira ini masalah politik anggaran itu penting. Mau di mana, mau dikasih apa, dengan kue anggaran yang terbatas ini kita nggak bisa jor-joran gitu. Kita nggak bisa jor-joran ngutang, kita nggak bisa jor-joran ngasih anggaran yang itu prioritasnya belum sampai ke sana gitu. Jadi yang beliau sampaikan adalah ketika beliau turun ke masyarakat, beliau menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Jadi kemudian para tokoh, kemudian beliau menjadikan spirit bagi beliau untuk itu yang disebut dengan kekuatan spiritual. Mas Pipin, yang terkait dengan yang tadi dikatakan Mas Awi terkait kedatangan, sambutan dan juga kedatangan dari Anies yang berbeda dengan Ganjar tadi, mungkin pendukungnya Anies juga ingin mendapat jawaban atas hal tersebut. Ya, kalau kita lihat Mas Anies hadir ke Jember itu kan adalah undangan Haul Akbar ya, Habib Soleh Tanggul itu ya. Itu agenda utamanya. Jadi saya kira semua orang juga kenal beliau gitu ya, bahwa tokoh yang luar biasa di sana, dan kemudian beliau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan keluarga. Itu sebetulnya bagi kita ya kaum Nahdien itu sebagai satu tanda lah bagaimana dukungan dari keluarga besar di sana. Jadi bagi kami silakan saja. Jadi kalau misalnya memang ada cara strategi ya yang dilakukan untuk misalnya merespon ya, memang ada yang bilang bahwa oh nih misalnya Pak Ganjar kemungkinan akan ikut ke Pak Anies kemana, akan ikut kemana gitu. Saya kira bagi kami sah-sah saja. Jadi kalau misalnya kita sebagai trendsetter ya, di mana daerah itu kita ingin buka, bangun komunikasi, kita dengarkan, dan kemudian kita ingin bagaimana dukungan itu terus mengalir secara
apa namanya, alamiah yang diberikan kepada mereka, kepada kita. Jadi Oke. bagi kita ingin strategi utama Mas Anies adalah memanusiawikan manusia. Kita menghargai, mengapresiasi, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak itu yang, dilakukan. Oke. Jadi saya kira, eee, Ya. apa namanya, bagi kita saat ini ya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh timnya Pak Mas Awi ya di, Jember ya, kita juga sama. Alhamdulillah ya kita bersyukur itu, aman, kemudian tidak ada apa, Ya. ketegangan bagaimana Ya. 2019 itu prestasi bagi kita. Ya Oke. saya kira itu harus dipertahankan, itu poin utama ya yang ingin kita sampaikan. Oke, tadi Mas Awi singkat saja tanggapannya. Ya, kalau tadi Mas Kang Pipin minta saya banyak membaca, justru saya banyak membaca. Ibarat orang menunjuk itu, ya satu tangan itu menunjuk itu ke orang-orang lain. Nggak sadar, tiga tangan itu menunjuk diri kita sendiri gitu. Jadi di zaman Pak Anies itu mengeluarkan kebijakan melalui pergubnya ini nomor 3 tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas bermotor listrik. Juga ada juga dia terbitkan pergub mengenai tentang apa insentif bagi dia dibebaskan dari hal-hal lainnya pergub nomor 88 tahun 2019. Itu tidak asal ngomong Pak Bibin gitu. Tetapi ada hal yang berbeda sikap. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur, itu pemihakannya luar biasa. Bahkan keluar terbit 2 peraturan gubernur untuk membackup ataupun mendorong apa percepatan mobil listrik, termasuk subsidinya di situ. Tapi giliran tidak menjabat, bicaranya beda lagi. Apa Oke. karena tidak bisa menonton Formula E dalam kapasitas sebagai pejabat negara, saya nggak tahu. Tapi itulah oke. Tetapi dengan meminta saya banyak membaca, justru saya ingin mengajak Anda juga banyak membaca. Oke, baik, Mas Awi. Konteksnya agak Tapi 3 jari kita menunjuk diri kita nggak Oke. sadar. Ya, Baik, ya. itu tanggapannya. Baik, Konteksnya agak beda. baik. Saya yakin Mas Pipin dan Mas Awi lebih banyak membaca daripada kita sebenarnya. Makanya kita mendengarkan bagaimana komentar dari Anda berdua. Terima kasih atas komentarnya. Mas Iqbal, terakhir mungkin kunjungan saja cukupkah untuk meyakinkan khususnya warga Nahdliyin atau memang ada agenda khusus warga Nahdliyin yang akan lebih didengar, yang akan lebih memenangkan hati mereka? Ya, Mas Timothy, sebelum ke sana, saya yakin bahwa percakapan kita ini sebetulnya sebuah contoh ya bagaimana Mas Pipin, Mas Awi memunculkan berbagai macam sudut pandang, data, dan bacaan serta semangatnya. Dan inilah menunjukkan sebuah harapan yang lebih besar lagi untuk ke depan bahwa memang yang dibutuhkan adalah keakraban antar kita semua. Nah, justru percakapan yang sangat akrab ini menunjukkan bahwa inilah yang harus direpresentasikan oleh mesin-mesin partai politik, tim sukses, dan tim relawan. Itu saya kira tentu akan, kalaupun berbeda ya karena memang ada perbedaan bacaan, perbedaan data dan segalanya. Nah, satu hal. Terus menjawab yang tadi Mas Timothy bahwa ya betul bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Pipin, Mas Awi bahwa kunjungan Pak Anies dan Pak Ganjar ini memang semata-mata untuk modal elektoral. Pasti memang secara hitung-hitungan harfiah politiknya. Tapi jauh lebih dari itu ada memang mandat yang luar biasa untuk membawa ke depan bangsa ini harus betul-betul berubah ya. Itu dan tentu apa yang tadi Mas Awi singgung bahwa sambutan Bupati Jember yang terkesan kemudian berbeda. Saya mendengar informasi memang justru sebetulnya tidak hanya untuk Pak Anies ya, bahwa Bupati menyiapkan segala sesuatunya untuk di Pendopo yang itu memang atas permintaan dari partai Pak Ganjar ya, dan itu kemudian berubah untuk kemudian yang tentu sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya untuk menyapa warga Jember di acara Car Free Day itu. Dan tentu hal-hal yang seperti ini memang justru menjadi catatan yang sangat penting untuk kedepannya bahwa perbedaan gaya dan kampanye serta strategi kampanye itu tentu akan membuat pesta demokrasi ini bisa berujung dua ya, bisa berujung apakah ini sebuah perayaan kebahagiaan atau perayaan kecemasan. Dan tentu kita sebagai masyarakat tentu berharap
pesta demokrasi ini berujung pada kebahagiaan. Dan maka dari itu masing-masing partai itu harus menjaga supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Termasuk pula setiap kepala daerah tentu punya kebijakan, punya cara tersendiri untuk juga sama-sama menjadi tanggung jawab bersama untuk ke depan semua yang diharapkan oleh para capres ini tentu akan bisa dirasakan dalam proses pemilu ke depan nanti. Dan tadi kalau kekuatan Jember ini sangat diperhitungkan, memang sangat diperhitungkan memang karena secara kultural dan secara struktural itu sudah ada perawatan yang luar biasa. Di Jember itu tentu kita menanti ya kunjungan Pak Prabowo ya, di mana ada Partai Gerindra yang kita kenal. Ada juga orang-orang yang luar biasa, yang militansinya luar biasa. Kaum Nahdiyin juga cukup banyak menjalin harmoni dengan Pak Prabowo. Tentu ketiga capres ini saya yakin akan menapak kaki lagi di Kabupaten Jember dan tentunya di Tapal Kuda. Dan ini masih sangat panjang langkahnya. Kalau kemudian baik partai maupun relawan dan tim sukses serta kepala daerah tidak kemudian sama-sama dalam satu frekuensi, satu harmoni untuk ayo jangan sampai ada polarisasi, jangan sampai ada keterbelahan, jangan hilangkan keakraban antar warga. Bagaimanapun ulama, kiai, habib ini tentu sudah lama untuk merindukan Indonesia Raya, Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang berkeadaban, Indonesia yang berkeadilan. Dan ini tentu baik dari PDIP, baik dari Pak Prabowo, baik dari Pak Anies, baik dari Pak Ganjar, itu sama-sama punya misi yang sama untuk meneruskan dan melanjutkan pesan-pesan dari para kiai, ulama, habib, dan tentu apa yang tadi Mas Pipin sampaikan, pesan-pesan dari anak cucu Habib Soleh Tanggul yang punya karomah, yang doanya mabrur, doanya makbul, lalu kedermawanannya masyhur katanya, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang sederhana, bahwa epicentrum karisma itu akan terus membawa bagaimana bangsa ini, yang tentu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies tentu akan menyambut itu dengan bahagia. Karena ini memang pesta demokrasi yang harusnya membahagiakan. Setuju Mas Iqbal. Jadi mau perdebatan, perbedaan pasti ada lah begitu. Tapi sepanas-panasnya Mas Awi dan Mas Pipin berdebat, kalau ketemu hangat juga sebenarnya. Jadi kita jangan tertipu oleh panasnya perdebatan, karena intinya tetap tujuannya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Awi, Mas Pipin, dan juga Mas Iqbal. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi.